Bab 3361-3365. Jangan khawatir. Apa yang sedang terjadi? Menengok ke belakang, sesosok melayang di atas kepalanya, tinjunya keluar bersama dan meledakkan dua orang yang telah terbunuh. Penggembala tua, Xie Qing menggosok matanya dan terlihat tidak bisa dipercaya. Slot, aku bisa melakukan pemanggilan besar. Xie Qing tampak tidak bisa dipercaya saat ini. Mu Yun benar-benar muncul di sini. Itu luar biasa. Apakah kamu tidak menutup telepon ketika aku tidak di sini? Mu Yun tidak memiliki jalan napas yang baik. Xie Qing tersenyum canggung. Saat ini, kedua sosok itu juga berhenti. Jika Anda tidak berhasil dalam satu pukulan, tidak mudah untuk membunuh Xie Qing. Selain itu, ada lagi Mu Yun. Pada saat ini, Mu Yun, dua Tianjiao dari keluarga Mo, bukan Mo Zichen, Mo Qianling. Dia tidak mengenal mereka, tapi Xie Yuyin mengenali mereka. Tianjiao setenar Mo Ziyun yang mati di tangannya. Mo Zichen, Mo Qianling. Pada saat ini, Mu Yun menatap mereka dengan tatapan dingin. Mo Qianling dan Mo Zichen ada di sini, Mo Qingyi dan Mo Sanming juga ada di sini. Hampir semua anak teratas keluarga Mo berkumpul di sini. Ada beberapa masalah dalam hal ini. Setidaknya, Mu Yun merasa tidak sesederhana itu. Tampaknya orang-orang ini datang khusus untuk Xie Qing. Mu Yun berkata perlahan, hati-hati. Xie Qing juga samar-samar merasakan sesuatu yang salah dan berkata, aku akan memberitahumu, awalnya aku datang untuk Mo Qingyi. Mo Sanming ada di sini, dan Mo Zichen dan Mo Qianling juga ada di sini. Karena aku, apakah aku begitu menarik? Mendengar ini, Mu Yun menatap Xie Qing dengan mata idiot. Apakah kamu masih bangga? Mungkin Qihan, Wen Hongxuan dan Su Huan. Xie Qing segera memahami ucapan ini. Mungkin anak-anak keluarga Mo tahu tentang tubuh naganya. Bahkan jika saya tidak tahu, mungkin para bajingan itu yang mengungkap sesuatu. Pada saat ini, mata Mu Yun menunjukkan sedikit ketidakpedulian. Orang-orang ini benar-benar tidak ada habisnya. Di sisi lain, Mo Zichen, Mo Qianling, Mo Sanming dan Mo Qingyi juga berkumpul bersama. Keempatnya memandang Mu Yun dan Xie Qing dengan sedikit ketidakpedulian. Apa yang kamu lihat? Mengintimidasi yang lebih sedikit dengan lebih banyak. Xie Qing tidak puas. Mo Zichen tampak elegan dan kuat. Dia menatap Xie Qing dan tersenyum. Itu temperamen. Sebuah kata jatuh, seluruh tubuh Mo Zichen naik turun, kekuatannya lemah, dan dia ingin meledak. Xie Qing bersenandung dan tidak repot-repot menjawab. Pakaian macam apa? Mu Yun berkata lagi, tidakkah kalian perlu mencari alasan untuk melakukannya? Wajah Mo Qingyi tenggelam, alasan. Apakah itu alasan dia merampokku? Mendengar ini, Mu Yun tersenyum dan berkata, apakah kamu merampok barang-barangmu? Xie Qing memarahi, jika kamu tidak merampokku, hanya kamu keluarga Mo yang bisa merampok orang lain. Jangan biarkan orang keluarga Mo dirampok. Kekuatanmu tidak cukup. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan jika kamu merampokku. Jangan berdamai jika aku merampokmu. Mata Mo Qingyi menjadi semakin dingin. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku terlalu malas untuk berbicara denganmu. Xie Qing berkata langsung, gembala tua, berhenti berbicara omong kosong dan bunuh mereka secara langsung. Jangan pernah cemberut, jangan pernah cemberut. Sombong sekali. Xie Qing tidak lain adalah orang suci di dunia. Dia sangat sombong. Mereka berempat adalah dualitas suci dunia. Apakah orang ini mengira bahwa mereka sendiri dapat menolak puluhan keluarga Mo yang hadir? Mu Yun tersenyum. Menindasmu adalah menggertakku. Jika kamu tidak mengatakannya, kamu harus mencari masalah dengan mereka. Mu Yun melangkah keluar dalam satu langkah, dan pedang Yuan pemurnian hati ada di tangannya. Itu, membunuh, kembaran suci. Itu tidak cukup bagimu untuk menjadi sombong di sini. Sebuah kata jatuh, dan Mo Zichen berjalan keluar saat ini. Mo Ziyun meninggal di tangan Mu Yun, yang membuat reputasi Mu Yun melambung tinggi. Menginjak tubuh Mo Ziyun dan mendaki jalan menuju nama Tianjiao, Mu Yun harus mati. Sosok Mo Zichen bergegas keluar dalam sekejap. Kekuatan batas yang kuat pecah saat ini dan membunuh Mu Yun. Namun, sebelum Mo Zichen mendekati Mu Yun menghunus pedangnya secara langsung. Ketika pedang Yuan pemurnian hati terbunuh dalam sekejap, pedang Qi sejelas jika dibunuh secara langsung. Bersenandung. Pada saat ini, mata Mo Zichen terasa dingin, dan sebuah tinju pecah. Jili berubah menjadi harimau ganas dan menggigit pedang Qi.
Kong-kong. Untuk sesaat, suara nyaring tahu ditransmisikan pada saat ini. Pedang Qi merobek harimau itu dalam sekejap dan langsung menuju ke Mo Zichen. Hati-hati, suara ringan terdengar pada saat ini. Pada saat ini, Mo Qianling menembak langsung dan langsung membunuh pedang Qi yang ditelan oleh Mu Yun. Boom! Dampaknya meledak dan ketiga sosok itu terpisah. Pada saat ini, Mo Qianling dan Mo Zichen menatap Mu Yun, dan mata mereka menjadi waspada. Orang ini tidak biasa. Saat ini, siapapun dapat melihat bahwa kekuatan Mu Yun sangat tidak biasa. Apakah kamu baik-baik saja? Ya, Mo Zichen jelas tahu betapa kuatnya dia di dunia ganda suci dunianya. Tapi dualitas suci dunia awanmu lebih kuat darinya. Orang ini, bagaimana dia bisa lebih kuat darinya? Dia adalah Tian Jiao. Mu Yun memandang Xie Qing dan berkata, hati-hati dirimu sendiri. Tidak ada apa-apa. Xie Qing berkata sambil tersenyum, jika kamu menahannya, aku bisa menyelesaikannya sendiri. Mu Yun tidak banyak bicara. Pegang pedang dan bunuh lagi. Feng menari dan memotong dengan pedang. Ketika pedang dipegang, kekuatan batas dikumpulkan. Namun, puncak Phoenix yang ilahi adalah dengan momentum dominasi Lingli. Phoenix ilahi yang berkumpul dengan pedang Qi memberi orang momentum tekanan, gunung dan sungai, mengguncang zaman. Mo Zichen, Mo Qianling, Mo Sanming dan Mo Qingyi tidak berani gegabah saat ini. Mereka berdiri ke segala arah dan menembak satu demi satu. Melihat pemandangan ini, Mu Yun tidak takut. Pedang keluar lebih cepat dan lebih cepat. Kekuatan Tao, kohesi, pelepasan, wabah dan kehancuran. Berkali-kali, 5 sosok, pada saat ini, bertarung dalam lingkaran. Memotong. Tiba-tiba, sebuah pedang jatuh. Dengan embusan, darah pecah dan dengungan tumpul terdengar. Sosok 5 orang yang tidak tertib tersebar saat ini. Salah satu dari mereka memutih dan memiliki mulut berdarah di dadanya. Tiba-tiba menjadi jelas. Mo Qingyi. Saat ini, wajah Mo Qingyi sedikit pucat. Dia baru saja diseret oleh Xie Qing, tapi sekarang dia telah bertarung dengan Mu Yun, yang telah menjadi terobosan bagi Mu Yun. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak bisa mati. Jangan lihat Qing Yun. Orang ini bukan duet suci dunia biasa. Dia bisa membunuh duet suci dunia. Kekuatannya tidak lemah. Hati-hati, Mo Qianling dan Mo Zichen memiliki mata yang dingin saat ini. Tidak biasa. Manakah dari mereka yang biasa? Zichen, Mo Qianling mendengus dingin dan berkata, kamu dan aku bekerja sama untuk menunjukkan segel misterius gurun. Mo Zichen tercengang saat mengatakan ini. Qianling, apa yang kamu ragukan? Mo Qianling memarahi, tidak bisakah kamu melihat sekarang? Mu Yun dapat membunuh Mo Ziyun. Sekarang dia telah mencapai dualitas suci dunia seperti kamu dan aku, yang cukup untuk menunjukkan bahwa putra ini luar biasa. Keraguan dan peluang yang hilang hanyalah jalan buntu bagi Anda dan saya. Wajah Mo Ziyun redup dan mengangguk perlahan. Pada saat boarding, Mo Qianling dan Mo Zichen terhuyung-huyung. Di antara satu sama lain, roh jahat terkondensasi saat ini. Keduanya mengulurkan tangan pada saat yang sama dan memegang tangan mereka dengan erat. Di antara kedua tangan, kekuatan batas murni berfluktuasi perlahan. Saat kekuatan batas berfluktuasi, saya melihat nafas yang kuat mengalir di antara tangan mereka. Seperti pasir kuning, itu berubah menjadi segel batas 4 arah. Segel batas berkumpul dan meledak menjadi cahaya yang kuat. Raungan terdengar pada saat ini. Dalam sekejap, segel batas persegi menghantam Mu Yun. Pada saat ini, kekuatan meledak. Mu Yun melihat adegan ini dan melangkah keluar. Pada saat ini, pedang Yuan pemurnian jantung diringkas menjadi pedang yang kuat. Pedang Qi membubung ke langit, dan momentumnya tak terbendung. Pedang Bum Long bertabrakan dengan segel batas. Pedang Qi dan pasir kuning Qi mengembun dan berputar. Kekuatan hegemoni membuat orang merasa kaget. Mo Qianling dan Mo Zichen sama-sama mundur saat ini. Mu Yun berdiri diam saat ini. Wajahnya tidak berubah. Sepertinya saat ini, apapun yang terjadi, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Pada saat ini, Xie Qing juga merasa lega. Mu Yun terlihat sangat kuat. Segel Mo Xuan, Mu Yun berbisik, itu sedikit pintu. Sepertinya itu hanya pintu kecil. Mo Qianling dan Mo Zichen pucat saat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Mu Yun menolaknya dengan mudah. Mo Xuanyin adalah seniman bela diri dari keluarga Mo di Tanah Suci. Ini adalah skrip kerjasama yang diperlukan. Kekuatan kerjasama di antara mereka berada di luar level yang sama.
Tapi sekarang, Muyun telah menolaknya. Itu luar biasa. Satu suap arogan, nyatanya hanya itu. Muyun tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Boom, sebuah kata jatuh, dan Muyun bergegas keluar. Tianhong dipotong dengan pedang. Penempaan tubuh pedang kedua pecah, dan kekuatan ganda Jiseng pecah. Satu pedang diayunkan. Boom, di langit dan bumi itu, sepertinya ada cahaya pelangi yang menebang. Hongguang yang kuat dan mendominasi membuat orang merasa tubuh dan pikirannya sangat tertekan. Pada saat ini, Muyun memberi orang perasaan bahwa dia akan membelah dunia secara langsung. Mo Xuanyin, Mo Qianling dan Mo Zichen pecah lagi saat ini. Dua orang suci dunia, berduet, melakukan apa saja untuk menahan serangan Muyun. Namun, menghadapi pedang, Mo Xuanyin tampak sangat lemah. Boom, sebuah raungan terdengar pada saat ini. Segel gelap gurun pecah. Sosok Muyun saat ini dan bergegas keluar. Wajah Mo Qianling memutih dan seteguk darah menyembur keluar. Jelas bahwa dia tidak tahan dengan tekanan pukulan Muyun. Saat ini, wajah Mo Zichen garang dan langsung keluar. Di antara tangannya, pedang berubah menjadi busur dan membunuh Muyun. Ding-ding, pedang dan pedang panjang bertemu dan terbakar. Kembalikan padamu. Segera setelah telapak tangan Muyun dibalik, pedang Yuan yang memurnikan hati merobek bilahnya satu persatu saat ini, dan membunuh banyak bilah di depan Mo Zichen dalam sekejap. Suara zilala terdengar saat ini. Pada saat ini, Mo Zichen, dengan 6 bilah di dadanya, hampir memotong tubuhnya berkeping-keping. Zichen, Mo Qianling menjadi pucat. Mati, mati saja. Sepertinya Muyun tidak menganggapnya serius. Mereka telah dikalahkan. Pergi. Tapi, hampir dalam sekejap mata, Mo Qianling langsung berteriak. Ya, ayo pergi. Pergi sekarang, tidak tinggal. Kalau tidak, saya tidak bisa pergi. Saat ini, mata Muyun penuh dengan semangat membunuh. Bisakah kamu pergi? Boom! Dalam sekejap, pedang jantung Yuan dihaluskan, diubah menjadi tenda pedang dan dipotong dalam sekejap. Muyun sekarang menerima tamparan. Telapak Yuan hati yang murni. Dengan tangan yang kuat, sepertinya mengosongkan udara di sekitarnya, hanya menyisakan gelombang udara terakhir. Pada saat ini, ia memadatkan dan membunuh Mo Qianling. Boom! Pada saat berikutnya, raungan terdengar. Di belakang Mo Qianling, sesosok memblokir serangan Muyun. Xing Yi. Petik 2. Mo Qianling dan Mo Sanming sedang minum dengan marah dengan mata merah saat ini. Pergi. Mo Qingyi berteriak, ini lebih baik daripada mati. Sua-sua. Keduanya berjarak 10.000 meter dalam sekejap. Saya harus pergi. Jika Anda tidak pergi, Anda akan mati. Jika Anda ragu sejenak, Anda akan dibunuh. Anda benar-benar akan dibunuh. Pada saat ini, Muyun menatap anak-anak keluarga Mo yang tersebar dengan mata dingin. Mo Qingyi memuntahkan darah di mulutnya dan berkata sambil tersenyum, Muyun, kamu akan mati. Keluarga Mo tidak akan membiarkanmu pergi. Mo Zichen dan Mo Ziyun mati di tangan Muyun. Keluarga Mo tidak akan membiarkan Muyun pergi. Bisnis hari ini tidak ada habisnya. Muyun di masa depan tidak bisa lepas dari kejaran keluarga Mo. Berani membunuh, berani takut pada apapun. Muyun tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Napas di tubuh Mo Qingyi juga berangsur-angsur menghilang. Sayangnya, mereka berdua kabur. Xie Qing berkata dengan menyesal. Aku akan membunuhmu nanti. Dalam hal ini, Muyun tidak memiliki keterikatan. Orang-orang dari keluarga Mo telah berdosa dan mati. Tidak ada cara untuk pulih, jadi jangan pulih. Kamu bisa, nak. Kamu sangat kuat sekarang. Xie Qing berkata sambil tersenyum, kupikir aku telah tiba di dunia Shen Yizong. Kamu pasti datang lebih awal. Sepertinya kamu mati. Apakah kamu masih hidup? Hei, aku pikir itu. Keduanya bertengkar. Xie Yuyin terbang ke sini saat ini. Pergi dari sini dulu. Xie Yuyin berkata, kamu berada di pusat perhatian. Diperkirakan kamu akan diawasi. Keduanya mengangguk. Xie Yuyin membawa beberapa orang dan pergi bersama Muyun dan Xie Qing. Di istana di Yuan, Muyun tidak tahu tentang penjelajahan. Saya khawatir reruntuhan 4 istana telah dijungkirbalikkan oleh para murid dari semua pihak. Saat ini, tidak ada kekurangan perangkat dan formula batas. Yang paling penting adalah meningkatkan ranah dan menstabilkan kekuatan. Reruntuhan, tapi tidak begitu banyak pesona. Di reruntuhan istana Xiyuan, depresi gunung dengan kicauan burung dan bunga yang harum. Pada saat ini,
Mu Yun, Xie Qing dan Xie Yuyin duduk saling memandang. Kemana saja kamu selama ini, nak? Mu Yun menatap Xie Qing dan mau tidak mau bertanya. Hei, aku menemukan sesuatu yang bagus dan menerobos untuk mencapai dunia suci. Aku tidak menyangka kamu lebih cepat dariku. Lihat janjimu, apa bagusnya? Xie Qing buru-buru berkata, aku tidak bisa memberitahumu ini. Kalau tidak, siapa tahu kamu akan merampokku. Sesuatu yang tidak berharga. Mu Yun memarahi lagi. Orang ini benar-benar tidak berharga. Merampokmu, haruskah aku memberitahumu, tanpa bahan alami dan harta bumi, aku akan segera mencapai tiga suci. Bocah, simpan pakaianmu. Ketika Xie Qing mendengar ini, dia memalingkan mulutnya dan tidak banyak bicara. Serigala berekor besar, ketika saya berada di negeri dongeng, saya tidak melihat semuanya. Apa isinya sekarang? Siapa yang tidak tahu siapa? Xie Yuyin melihat pertengkaran mereka dan tersenyum sejenak. Dia juga bisa melihat hubungan antara Mu Yun dan Xie Qing. Kedua orang ini tidak tertandingi oleh orang biasa. Untuk memiliki hubungan seperti itu di era ketika kekuatan seni bela diri dihormati, saya pikir mereka telah mengalami hidup dan mati satu sama lain. Elder Martial Sister Xie, Anda berbicara. Saya akan mundur dulu. Saya baru saja terluka. Saya harus menemukan Elder Martial Sister Li Qingsui untuk menyembuhkan saya. Mendengar ini, wajah Mu Yun menegang. Anak sapi busuk ini, pandangan tanpa harapan. Xie Yuyin juga tersipu. Xie Qing bangkit, dan berkata, nak, lihat cewek ini. Dia menarik bagimu. Raih kesempatan ini. 9 wanita cantikmu tidak ada di sini. Kamu harus melepaskan dirimu. Keluar. Mu Yun menjawab secara langsung. Xie Qing menepuk bajunya, tertawa dan pergi. Tidak bisa dijelaskan. Mendengar Xie Qing tiba-tiba tertawa, Xie Yuyin juga terlihat bingung. Mu Yun tersenyum dan berkata, orang ini, itu saja. Xie Yuyin memandang Mu Yun dan berkata lagi, kekuatanmu telah meningkat sangat cepat. Melihatmu di awal hanyalah awal dari kaisar dunia. Hanya dalam beberapa tahun, kamu sekarang adalah orang suci ganda dunia. Di halaman tripod giok, Mu Yun tersenyum dan berkata, itu hanya keberuntungan. Cara seni bela diri lebih tentang pertempuran. Dalam pertempuran, apa yang paling bisa kamu dapatkan? Apakah Anda memiliki pengalaman bertarung atau pemahaman tentang seni bela diri? Terkadang Anda harus berlatih keras, tetapi Anda tidak memilikinya. Xie Yuyin mengangguk. Pada saat ini, Xie Yuyin melanjutkan, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tampaknya keempat istana telah diperiksa oleh semua seniman bela diri, tetapi tidak ada yang tersisa. Di reruntuhan istana Xiyuan, tidak banyak barang yang dibutuhkan kaisar dan orang suci. Mundur sebentar, Mu Yun mengangguk dan berkata, dari Ratu Dunia, saya dapat dengan jelas merasakan bahwa beberapa alam stabil dan tidak berjalan dengan baik. Jika alam cukup stabil, Mo Qianling dan Mo Zichen tidak akan ditabrak oleh satu orang dan tidak ada apa-apa, tetapi satu orang mati dan satu orang ditabrak oleh yang lain. Xie Yuyin tersenyum dan menggelengkan kepalanya, persyaratanmu cukup tinggi. Tidak mungkin, ranah seni bela diri ada di level manapun. Fondasinya tidak stabil, dan akan sulit untuk meningkatkan ranah berikutnya. Xie Yuyin mengangguk, kata-kata Mu Yun benar, orang suci surga dan bumi. Raja langit dan bumi, yang mulia, batas. Masing-masing dari 4 alam ini adalah sama. Dari awal lemah menjadi kuat, sangat sulit. Beberapa orang tidak mampu menahan godaan kekuatan alam yang lebih tinggi, akan jatuh dan menerobos secara paksa, mengakibatkan ketidakmampuan mereka sendiri untuk melangkah keluar dan mencapai alam yang lebih tinggi. Kalau begitu, aku juga berlatih di sini. Xie Yuyin tersenyum. Kamu, apa? Tidak. Xie Yuyin tersenyum dan berkata, jangan lupa bahwa aku mulai mengajarimu seni susunan batas. Sekarang, banyak orang suci batas muncul. Aku bukan lawan. Tidak bisakah kamu melindungiku? Tentu saja. Mu Yun juga tersenyum. Dan Xie Yuyin juga saudara seperjuangan. Mu Yun tidak akan menunda ini. Adapun yang lainnya, sekarang Mu Yun benar-benar lega, melihat Mu Xuanfeng. Tapi ayah yang menjalankan tugasnya. Sudah waktunya untuk memberikan akun kepada wanita dan anak-anak. Selain itu, kita tidak boleh terlalu serakah. 9 wanita, itu sudah cukup. Dengan istri seperti ini, apa yang diinginkan seorang suami? Selain itu, di surga ketujuh ini, Ming Yuexin, Wang Xinya, dan Jiwer mungkin semuanya ada di sana.
Lebih baik mencari 3 istri lebih awal. Tanah depresi gunung memiliki pemandangan yang indah. Mu Yun, Xie Qing, Xie Yuyin dan lainnya juga mulai tutup di sini. Dikatakan ditutup, tetapi Mu Yun tidak menutup jalan mati, tetapi terus mempelajari 3 jurus pedang meteorit. Feng menari dan memotong dengan pedang. Long Xiang dipotong dengan pedang. Pelangi dipotong dengan pedang. 3 gerakan ini sangat kuat. Di ranah yang sama, Mo Qianling dan Mo Zichen tidak bisa mengalahkan mereka sama sekali. Masing-masing dari 12 ilmu pedang yang ditinggalkan oleh Mie Tianyan sangat kuat. Saat ini, Mu Yun mengabdikan dirinya untuk penelitian ilmu pedang dan jilid ketiga dari Formula 10.000 Yuan kembali ke surga, tampilan dan pecahnya 9 gaya. Lebih dari itu, mata surga, kekuatan tebasan dewa surga dan bencana surga dapat terus ditingkatkan. Mu Yun juga mulai mengendalikan misteri dari 2 serangan luar angkasa ini di bawah bimbingan persatuan. Pada titik ini, normalisasi adalah panduan tingkat pemimpin mutlak. Selain itu adalah kontrol oven di langit dan bumi. Selain transformasi tubuh naga, saya masih perlu bertanya kepada Xie Qing tentang hal ini. Lagi pula, Xie Qing adalah naga yang sebenarnya. Adapun cara Tai Chi, Mu Yun juga belajar dengan sepenuh hati. Cara Tai Chi melibatkan nasib 9 putra surgawi. Itu sama misteriusnya dengan sihir besar. Namun, di mata Mu Yun, kekuatan Tai Chi jauh lebih buruk daripada pencarian kehidupan yang hebat. Tentu saja, lagi pula, cara Tai Chi bukanlah menghabiskan Yuan umur panjang. Hanya ada satu koleksi rahasia seperti keterampilan mencari kehidupan yang hebat. Kalau tidak, Mu Yun benar-benar tidak yakin apakah dia akan menghabiskan Yuan hidupnya dan meledakkan dagingnya ketika dia dalam situasi putus asa. Adapun Zhu Tiantu, Mu Yun juga terus membuka tempat. Di Zhu Tiantu hari ini, ruang angkasa membentang 3.000 mil gunung dan sungai. Sangat luas, tapi menurut Unifit teori, jika bisa menyebar sepanjang waktu, maka akan menyebar sepanjang waktu. Adapun apa yang akan terjadi pada akhirnya, saya tidak tahu sendiri. Hari-hari berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, kurang dari 1 tahun tersisa sampai akhir persidangan. Hari ini, di pegunungan, gelombang menyapu saat ini. 3.000 garis batas. Xie Yuyin berjalan keluar dari guanya dan mau tidak mau berkata. Di gua lain, Xie Qing juga bergegas keluar. Pakaiannya berantakan. Di belakangnya, Li Qingsui juga tersipu dan berjalan keluar. Ada apa? Ada apa? Xie Qing berteriak dengan tergesa-gesa. Mu Yun, itu harus memadatkan 3.000 garis batas. Xie Yuyin tidak memiliki jalan napas yang baik. Xie Qing tidak banyak berlatih dalam beberapa tahun terakhir. Dia lelah bersama Li Qingsui sepanjang hari. Bosan saja, Xie Qing benar-benar tiba di dunia Saint Erzong. Yang lebih jahat adalah Li Qingsui juga mencapai dunia Saint Yizong. Bisakah ini juga mempromosikan peningkatan ranah? Sekali lagi, dia bertanya pada Li Qingsui. Akibatnya, Li Qingsui, seorang gadis terkutuk, berbalik dan memberitahu Xie Qing. Itu bagus. Xie Qing berbalik dan berbicara dengan Mu Yun. Dia bahkan memberitahunya di depannya bahwa jika dia berakting dengan Mu Yun, butuh beberapa tahun untuk mencapai 3 suci. Penuh omong kosong, orang ini memiliki wajah serius. Jika Mu Yun tidak menghentikan mereka, mereka akan bertengkar. Ketika Xie Qing mendengar kata-kata Xie Yuyin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, hidung banteng, layak menjadi saudaraku. 3.000 pola batas, menurut kebenaran, harus menyatukan susunan batas 3 tingkat, dan 3 kali lipat dari dunia seragam akan berhasil. Xie Yuyin berkata, tidak sesederhana itu. Tanpa susunan batas 3 tingkat, sulit untuk berlatih. Bahkan jika ada, itu harus diajarkan. Xie Qing mendengar ini dan tidak berpikir demikian. Matriks terikat, mengajar, kekurangan Mu Yun, tidak ada kekurangan, oke. Di penghujung waktu, mereka pergi ke lantai 3 menara pencerahan dan menemukan Suge Zuhao. Bukankah itu susunan batas 3 tingkat berguna? Dengan bakat Mu Yun, diperkirakan dia akan segera bisa menjadi master arai batas level 3 teratas. Pada saat itu, halaman Tiandao dan halaman terowongan tidak akan membiarkan saudara mereka terbang. Pengalaman di sini akan segera berakhir. Kurang dari setahun, Xie Yuyin berkata saat ini, apakah kamu akan keluar dan melihat-lihat, atau kamu akan tetap tutup? Tahun lalu juga dihabiskan di sini. Mendengar ini, Xie Qing tersenyum dan berkata, tentu saja, aku keluar.
Di tempat ini, aku tidak lupa bahwa kita di sini untuk meraih poin. Mendengar ini, Xie Yuyin juga tersenyum. Dengan baik, Mu Yun berkata, kakak perempuan Xie King dan aku tidak takut pada surga. Orang-orang di sekitarmu ini belum mencapai dunia suci. Biarkan mereka menemukan tempat untuk bersembunyi. Kamu, aku, dan kakak perempuan Xie King dan Li Qingsui, kita berempat, keluar dan lakukan pekerjaan besar. Melakukan pekerjaan besar, Xie Yuyin berkata sambil tersenyum, katakan padaku. Merebut, Xie King segera berkata, saya tidak melupakan mereka yang ada di rumah sakit Yuding. Saya khawatir mereka tidak akan mati. Selain itu, bukan hanya keluarga Mo yang membuat masalah denganku sebelumnya, tapi juga keluarga Jing Leizong. Aku bertemu dengan seorang pria bernama Zhuo Hongyun yang akan mati jika dia tidak lari cepat. Xie King baru saja berkata saat ini. Saya belum, pria itu, aku bertemu dengan kembaran dari Santo Dunia. Mungkin itu semua 3 kali lipat dari Santo Dunia sekarang. Anak laki-lakimu, kembaran dari Santo Dunia, kurasa sulit untuk bertemu dengannya. Jadi meremehkanku. Petik 2, mereka berbicara lama sekali. Akhirnya, Mu Yun berkata, kalau begitu, kita berempat bersama. Awalnya tidak ada yang perlu dijelajahi di reruntuhan Istana Xiyuan. Kali ini, semua orang mencapai alam suci. Cukup. Selanjutnya, tentu saja apa yang dikatakan Zongmen, poin diperoleh. Mendengar ini, Xie Yuyin tersenyum dan berkata, oke, Mu Yun benar. Kali ini, para murid dari 4 sekolah utama ada di sini untuk pertarungan paling sederhana. Survival of the fittest. Mereka yang hidup dan kembali ke sekte adalah generasi yang sombong. Mereka yang mati layak mendapatkannya. Dunia ini selalu seperti ini. Dia menginstruksikan beberapa orang lainnya, termasuk Xie Yuyin, Li Qingsui, Mu Yun dan Xie King, untuk memulai. Hanya periode waktu terakhir yang tersisa di sini, tetapi banyak orang belum bertemu. Namun, kali ini, keluarga Mo mengalami kejatuhan besar. Aku tidak tahu bagaimana Meng Zui. Aku tidak percaya. Xie King bergumam, apa menurutmu dia sudah mati? Mu Yun melirik Xie King dan berkata sambil mencibir, bahkan jika kamu mati, diperkirakan Meng Zui tidak akan mati. Aku mati, kamu tidak bisa mati sedih. Xie King tertawa, adapun Xie Yuyin dan Li Qingsui. Sepanjang jalan, tim 4 orang bertemu banyak orang. Selain itu, saya juga bertemu dengan beberapa seniman bela diri di Tanah Suci. Namun, memang ada banyak, yang semuanya adalah alam suci. Tingkat pertama dan tingkat kedua jauh lebih sedikit. Lagi pula, uji coba ini hanya 10 tahun. 10 tahun, tidak terlalu cepat, untuk mencapai dunia suci, 2 kali lipat, 3 kali lipat. Secara alami, kecuali mereka, bukan tidak mungkin mencapai 3 dan 4 dunia suci setelah beruntung melawan langit dan mendapatkan bayi hal-hal aneh yang mengubah hidup mereka melawan langit. Pada hari ini, Mu Yun dan Xie Yuyin duduk mengelilingi api unggun. Xie King dan Li Qingsui baru saja muncul saat matahari terbenam. Apakah kamu punya berita? Kata Mu Yun langsung. Xie Yuyin melirik mereka, pria dan wanita anjing. Xie King dan Li Qingsui berhenti setiap kali dan keluar untuk menanyakan tentang berita tersebut. Kita semua tahu apa yang sebenarnya kita lakukan. Namun, ada 4 orang dalam tim, dan Xie Yuyin sulit dikatakan. Xie King berkata sambil tersenyum, aku benar-benar mendapat kabar. Oh, katakan padaku. Xie King berkata dengan serius, ada beberapa ketenaran orang. Ini disebut yang keras. Jangan bertanya. Anda bisa tahu ketika Anda bertemu beberapa orang dengan menguping. Pertama-tama, mari kita bicara tentang Liu Xiangsheng dan Du Yue, yang telah mencapai 3 suci di dunia. Xie Yuyin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah benar ada seseorang yang telah mencapai 3 suci? Lebih dari itu, bukan hanya 2 ini. Li Qingsui menyela, tampaknya Tong Chen, Chen Wencai dan Yuan Dongfeng, yang berasal dari Sekte Yuan, mendapatkan harta paling berharga di Istana Tianyuan. Mereka menerobos dan mencapai alam 3 dunia suci hampir bersamaan waktu. Su Yaorong dan Zhuo Hongyun dari Sekte Jinglei juga telah mencapai 3 alam suci dunia. Dikatakan bahwa Mo Qianling dari keluarga Mo juga telah mencapai alam rangkap 3. Mo Qianling, terakhir kali saya berlari cukup cepat dan tidak mati. Tanpa diduga, saya mencapai alam rangkap 3. Konon ada beberapa yang tidak diketahui. Mereka telah mencapai 4 kali lipat. Li Qingsui berkata dengan hati-hati, saya tidak yakin,
tapi mungkin ada ombak tanpa angin. Xie Qing berkata sambil tersenyum, saya juga mendengar sekelompok orang mengatakan bahwa ada seorang anak laki-laki yang mencapai 5 kali lipat suci dunia. Dia bertarung sendirian dan tidak memprovokasi orang. Dia tidak menonjolkan diri. Dia hanya tidak melakukannya, tidak tahu siapa itu. Ini mungkin juga salah. Dengarkan saja. Berlipat 5. Xie Yuyin berkata sambil tersenyum masam, jika ada kembar 5 suci di dunia, itu akan terlalu dibesar-besarkan. Jangan bicara tentang kembar 5 suci. Munculnya 4 alam suci telah membuat orang merasa luar biasa. 5 kali lipat, itu benar-benar berlebihan. Tidak bisakah itu benar? Pada saat ini, Xie Qing berkata sambil tersenyum, jangan khawatir tentang ini dulu. Mari kita pikirkan yang mana yang harus ditangani terlebih dahulu. Mu Yun tenang sejenak dan berkata, Mo Qianling tidak harus menemukannya. Dia harus datang. Ayo cari Zuo Hongyun dulu. Zuo Hongyun. Xie Qing menatapku dengan gembira dan berkata sambil tersenyum, bajingan itu merampas senjata sihirku. Aku menyia-nyiakan kekuatanku yang besar. Harta yang kutemukan adalah baju besi lunak dengan pertahanan tak terkalahkan. Kurasa itu terbuat dari tendon Jiaolong yang kuat. Long Jin berhasil. Mu Yun tertegun. Tendon naga tidak bisa dibandingkan dengan tendon naga, tetapi juga berharga. Benda semacam ini biasanya dibuat menjadi senjata sakti seperti tali atau cambuk. Dibutuhkan banyak tendon naga untuk membuat soft armor. Itu dia, Mu Yun berkata, di mana orang-orang? Apakah kamu tahu? Tenggara. Xie Qing berdiri saat ini, menajamkan tinjunya dan berkata, bocah ini, 3 orang suci, apakah kamu yakin akan menghadapinya? Mu Yun tersenyum. Tinju dan kaki mengendur dan berkata sambil tersenyum, tidak bisa mengatasinya. Lalu kamu memandang rendah aku. Xie Qing tidak berbicara omong kosong saat ini. Dia menarik Mu Yun dan berkata, pergilah, aku tidak bisa menelan nada ini. Sekelompok 4 segera pergi. Meskipun sudah malam, Xie Qing harus membayar untuk memprovokasi dia. Dia tidak sabar. Reruntuhan istana Xiyuan. Lebih dari 100.000 kaisar perbatasan masuk ke sini dan bertarung satu sama lain di dunia bawah tanah ini seperti sebuah benua. Selama pertempuran, banyak orang meninggal dan banyak yang selamat, tetapi beberapa orang dipromosikan. Di gunung yang padat, lebih dari selusin tokoh baru saja mengalami perkelahian dan berhenti. Kakak Zuo, ini adalah murid Akademi Yuding. Mereka terlalu lemah. Seorang pria muda berkata sambil tersenyum, sama sekali tidak ada masalah, dan tidak ada yang baik di cincin luar angkasa. Awalnya sekelompok raja dunia, kadang-kadang, beberapa tiba di Santo dunia. Hal baik apa yang bisa terjadi? Pria muda lainnya mencibir, orang-orang malang ini. Mendengar ini, semua orang tertawa dan tidak peduli dengan tubuh di sekitar mereka. Di sini, hidup dan mati bergantung pada kekuatan. Ada aturan di pintu. Namun, tempat ini adalah kekuatan 4 orang. Tidak ada aturan agama yang mengikatnya. Bahkan, semua sekte saling mendorong untuk berperang. Di depan, seorang pemuda berbaju putih berbalik saat ini. Wajahnya cantik, dan ada sedikit ketidaksabaran di antara alisnya. Melihat 2 orang di sekitarnya, dia berkata, cari tim berikutnya. Di reruntuhan istana Xiyuan, tidak ada apa-apa selain 4 istana. Bahkan jika ada, itu sangat besar sehingga kita hampir tidak dapat menemukannya. Tapi yang lain, kecuali mereka yang mencapai tanah suci, mungkin menemukannya. Jika kita tidak mencarinya, kita akan menemukan mereka yang mencari reruntuhan dan membunuh mereka. Ya, semua tokoh menundukkan tangan mereka saat ini. Aku tidak tahu bagaimana Su Yaorong sekarang. Zuo Hongyun berkata, orang ini sangat sulit untuk dihadapi. Jika Tong Chen, Chen Wenchai dan Yuan Dongfeng bertemu, aku khawatir mereka akan sangat menderita. Petik 2. Tong Chen 3 orang. Beberapa orang setuju. Zuo Hongyun. Jinglei Zonyai adalah putra surga yang terkenal. Di ranah raja dan kaisar dunia, telah diperhatikan oleh pejabat tinggi sekte Jinglei bahwa mereka telah diterima sebagai murid secara pribadi. Selama mereka menjadi orang suci dunia, mereka akan secara resmi menyembah tuannya. Dalam posisi ini, tidak ada 3 orang di seluruh sekte Jinglei. Sekarang, itu hanya 9 tahun. Ratu dunia telah mencapai 3 alam suci dunia. Itu luar biasa. Bagi yang lain, ini adalah petualangan. Itu tidak selalu berarti warisan apa yang harus diperoleh. Itu adalah baptisan yang kuat. Namun, dengan bakatnya,
Zuo Hongyun berubah dari Ratu Dunia menjadi 3 alam suci dunia dalam 9 tahun ini. Inilah kebanggaan yang sesungguhnya. Ayo pergi. Ya, lebih dari selusin sosok, setelah dibersihkan saat ini, menghilang, hanya menyisakan mayat. Dan sisi lainnya, Mu Yun, Xie Qing, Xie Yuyin dan Li Qingsui berada dalam masalah. Nasib buruk, Xie Qing memarahi dan berkata, sebelum saya bertemu Zuo Hongyun, saya bertemu dengan sekelompok orang yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Hah, saat suara Xie Qing terdengar, di bawah sinar bulan, 10 sosok tersebar. 2 yang pertama tertekan oleh nafas mereka yang kuat. Ganda suci, saat ini, di tempat reruntuhan ini, sangat jarang mencapai dualitas suci dunia. Kamu tidak tahu harus berbuat apa, sebutkan namamu. Salah satu pria berambut merah berteriak. Nasib buruk bagimu untuk bertemu kami. Bunuh para pria dan tinggalkan para wanita. Mari kita mengolok-olok kakak laki-laki Su. Pria satunya tertawa. Pada saat ini, Xie Qing melihat ke 10 orang dan berkata, 2 yang pertama, dualitas suci dunia, aku akan memberikannya padamu, gembala tua. 8 lainnya, 4 alam itu suci dan berat, dan 4 alam berada di puncak periode ratu. Beri aku salah satu dari 4 orang suci dunia, dan berikan kamu 2 dari 4 ratu dunia lainnya. Kata-kata Xie Qing jatuh. Kami berempat di sisi yang berlawanan, yang terkuat adalah orang ini. Kalian berdua ganda, tidak cukup baginya untuk menamparnya sampai mati. Bunuh dia. Xie Qing tertawa. Mendengar ini, 2 orang pertama tercengang dan tampak terpana. Orang ini, apakah Anda mencari kematian? Apa yang kamu bicarakan di sini? Penggembala tua, ayolah, kata Xie Hexing. Mu Yun menggelengkan kepalanya dan melangkah keluar. Meskipun aku tidak benar-benar ingin membunuhmu, aku minta maaf jika aku menghalangi jalan untuk mati. Mu Yun sekarang berdiri dengan tangan ke bawah dan terlihat acuh tak acuh. Mati. Ketika 2 yang pertama mendengar ini, mereka mengerti. Keempat orang ini sebenarnya ingin makan 10 dari mereka. Pengadilan kematian. Dalam sekejap, keduanya langsung terbunuh pada saat ini. Mu Yun mengangkat alisnya saat melihat pemandangan ini. Telapak Yuan hati yang murni. Sebuah telapak tangan melambai, dan dalam sekejap, cetakan telapak tangan mengembun di depan Mu Yun. Jejak telapak tangan tampak hambar, tetapi kekuatan batas internal dibangun ke dalam meridian telapak tangan, yang kokoh dan ulet. Tinju ilahi hati kerucut, tinju Mieling Yuan. Dalam sekejap, mereka meledak menjadi momentum yang kuat. Boom! Sebuah tabrakan dahsyat terdengar saat ini. Di antara suara gemuruh, tubuh kedua orang itu terus mundur. Mu Yun sekarang mengintimidasi dirinya sendiri. Di sisi lain, Xie Qing melihat 4 Jiseng Yizong lainnya dan mengaitkan jarinya. Ayo, jika kamu ingin membunuhku, tidak cukup jika kalian berempat tidak pergi bersama. Bersenandung, keempat orang itu, yang pertama, juga langsung dibunuh saat itu juga. Dong, raungan keras terdengar saat ini. Pada saat ini, wajah Xie Yuyin sedikit dingin. Kedua bajingan ini memandang rendah dunia suci kita. Mari kita berurusan dengan 4 raja. Xie Yuyin berkata dengan marah. Saat ini, Li Qingsui berkata sambil tersenyum, bukankah itu bagus? Kita tidak perlu berbuat lebih banyak. Kedua orang ini disebut kasihan pada wewangian dan menghargai batu giok. Aku tidak membutuhkannya, Xie Yuyin berkata dan menembak dalam sekejap. Keempat ratu berada di puncak dunia. Saat ini, mereka tidak berani melawan mereka dan langsung mundur. 4-10. Pada saat ini, Mu Yun menatap 2 orang di depannya sambil tersenyum. Itu juga dualitas suci dunia, tetapi ada juga celah yang sangat besar. Mereka saling memandang dan membunuh satu sama lain dalam sekejap. Mu Yun tidak mengelak, tapi membunuh lagi dengan 1 telapak tangan. Telapak Yuan hati yang murni. Masih telapak tangan ini, tetapi saat ini, cetakan telapak tangan tampak lebih jelas. Boom! Sebuah tabrakan dahsyat terdengar saat ini. Kedua sosok itu mundur, wajah mereka memutih dan seteguk darah menyembur keluar. 2 telapak tangan. Mereka terkejut saat ini. 2 telapak tangan mendorong mereka kembali. Li Cheng, beritahu kakak bela diri Su. Bagus. Dalam sekejap, salah satu dari mereka menamparkan telapak tangannya ke arah langit. Waktu, sebuah cahaya, melintasi langit malam, menghilang dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, mata Mu Yun bergerak dan menoleh ke arah mereka. Untuk bantuan,
Ini bukan tim 10. Hanya saja tidak peduli berapa banyak orang yang datang, mereka akan mati. Sebuah kata jatuh, dan Mu Yun langsung bertepuk tangan saat itu. Boom! Raungan keras terdengar saat ini.